بلسان يفقهوا قولي وجل syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Terutama bagaimana Islam sangat berkajian dan mudah-mudahan diberikan kepada untuk mensyukuri. Salawat saya salam kepada seluruh kalimat baik yang ada kepada Habibana wa Nabiyyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in. Mudah-mudahan kita semua termasuk beliau yang akan mendapatkan syafaat keluarganya dan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita adalah acara kajian pada pagi hari ini baca surah Al-Fatihah bersama-sama wa ala nabiyina wa nabiyina sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tema bagaimana lanjutan dari kitab dari Syaikhul yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karam Ustaz Dr. Kiai Haji Muhyiddin SMH. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, bil khusus pengurus DKM Masjid Asy-Syuhada, orang-orang tua kita yang menuntun kita ke arah kebaikan, Bapak Heri dan kawan-kawannya, seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini yang merefleksikan, menggambarkan ada nilai ketakwaan di tubuh kita dan di jiwa kita. Karena kalau bukan nilai dan esensi ketakwaan yang ada pada diri kita, jiwa kita, badan kita, agak sulit untuk hadir di masjid, di ta'lim sampai kepada pagi hari ini. Karena orang yang mempunyai isi di dirinya, di jiwanya, di badannya nilai ketakwaan, dia paham betul, pertama, hidup di dunia tidak lama, akan pulang ke akhirat, dan tidak ada yang dibawa setitik pun nilai keduniaan yang dibawa ke akhirat kecuali amal. Dan di sana dia sadar bahwa kehidupan di alam akhirat yang diawali dengan alam barzakh jauh lebih lama kehidupannya ketimbang kehidupan dunia. Yang kedua, mereka sadar yang hadir pada pagi hari ini bahwa setelah kita hidup di dunia pindah ke alam akhirat yang tadi digambarkan hanya membawa amal, banyak amal-amal kita di dunia yang tidak terbawa, sehingga ketika kita taklim inilah diantaranya untuk mengekalkan amal kita di dunia bisa kita nikmati di akhirat.
Dengan jalan apa? Dengan jalan taklim. Orang duduk mendengarkan kajian agama, baik dia mengerti ataupun tidak mengerti, baik dia dapat ilmu ataupun tidak dapat ilmu. Yang pertama, dia dapatkan gugurnya dosa-dosa pada setiap napas. Walaupun sambil ngantuk, sambil belojor, sambil apapun, dicabut dosanya. Dan akan tidak terbawa ke akhirat dosanya itu, sehingga kekal. Yang kedua, diberikan kehidupan yang berkah. Ini orang yang taklim. Yang ketiga, dihukumkan orang yang taklim itu manakala salah, dihukumkan orang yang sedang belajar. Artinya, ketika orang sedang belajar, ketika dia salah, maka kesalahannya itu dimaklumi oleh Allah. Contoh seperti orang yang sedang belajar sepeda jatuh. Maka jatuhnya orang yang belajar sepeda dimaklumi karena sedang belajar sepeda. Tetapi orang yang sedang mengikuti balap sepeda, kemudian dia jatuh, waktunya tidak tercapai, akan mengakibatkan dia tidak mendapatkan hadiah atau diskualifikasi. Ini keuntungannya. Maka dari itu, alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka taklim. Dan taklim pagi hari ini kita ambil dari kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Kita belajar kitab ini, kitab tasawuf dan fikih, untuk terapan kita sehari-hari. Kalau kita terapannya terapan tentang ekonomi, itu biasanya orang sering sekali mengambil dengan apa yang ada di lingkungannya. Tetapi ketika kita bicara tentang tasawuf, bicara tentang ubudiyah, ini seringkali kita tergelincir sehingga keimanan kita terkikis. Untuk itu, pagi hari ini dan ketika saya mengisi, saya ambil pedoman dari satu kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Beliau lahir di India yang sekarang masuk ke dalam daerah Pakistan. Yang waktu itu Pakistan ketika kitab ini ditulis belum merdeka. Nah, sekarang sudah misah negara Pakistan. Inilah beliau. Dan memang ulama-ulama tasawuf itu banyak dari daerah-daerah sana, ya, disebarkan ke Indonesia dan lain sebagainya. Hari ini masih lanjutkan tentang babur riddati, bab tentang murtad. Kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anna Allah yaftahu lana futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlasul yakin jalibah likulli khair wa dafi'an min kulli syarr. Thumma ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa li jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin was sahabati ajmain wa syuhada wal awliya was salihin. Wa summa ila ruhi Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Wa summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina. Sebutkan nama keluarganya yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin. Wa'lam anna min anwa'iha, ketahuilah oleh kita sekalian bahwa di antara jenis macam murtad adalah ayyazima mukallafun mukhtarun alal kufri fi zamanin qaribin aw ba'idin. Termasuk murtad orang yang mempunyai cita-cita, berangan-angan atau pemikiran dia akan murtad dengan waktu yang singkat atau nanti lebih lama lagi. Dalam saya mau pindah agama, belum pindah, siap saya nanti kalau sudah nikah balik lagi, sama murtad. Ayyazima mukallafun mukhtarun alal kufri fi zamanin qaribin, baik dengan waktu yang ditentukan singkat atau digantungkan muallaq atau selamanya. Baru cita-cita doang. Karena kaitan dengan keimanan itu betul-betul harus merefleksikan apa yang ada di hati kita. Au yataraddada fihi, atau dia ragu. Sebetulnya Allah ada enggak sih? Dia ragu. Malaikat itu ada enggak sih? Hari akhirat itu sebetulnya cuma cerita atau ada? Kalau dia ada, kenapa orang yang maksiat itu jalan saja gitu ya? Dia ragu. Nah itu kan akhirat itu cuma cerita-cerita, dongeng-dongeng para kiai. Ada orang yang ngomong gitu kan ya? Ada viral. Itu. Pembesar-pembesar kita ada yang ngomong gitu. Hanya cerita alam gaib, nggak ada di sana itu. Nah, itu udah termasuk walaupun cerita dia begitu doang. Jadi nganggap alam gaib itu cerita. Padahal kita tahu di sana itu nyata. Orang yang punya pendapat seperti itu dalam kitab ini dituntut bahwa itu termasuk sifat murtad. Ya. Dia nggak yakin misalkan setelah meninggal dunia orang itu hidup lagi. Dia nggak yakin sama. Hukumnya sama. Kenapa demikian? Karena inkarul kitab, dia mengingkari Al-Quran. Mana dalil Al-Qurannya? Daraballahu mathalan wa nasiya khalqah. Kan sering kita baca ya. Qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Coba nanti begitu orang meninggal dunia, kata Allah, may yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang belulang yang telah berserakan? Itu surah Yasin. Tulang yang telah berserakan, siapa nanti yang menghidupkan?
Itu kata Al-Quran. Mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Kul, katakanlah oleh engkau hai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan oleh engkau hai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Allah dengan segala kehendaknya akan menghidupkan awwala marrah, sebagaimana kehidupan awal. Jadi ada kehidupan kan? Ada. Kalau secara akal, dulu ini orang menciptakan gelas bentuknya seperti ini. Awalnya ada nggak nih? Nggak ada. Dibentuk, dipikir sama dia. Bentuknya ada gagangnya, ini buat tutupnya, yang bawahnya ada rata, diciptakan betul. Ini dipikir, ya. Lebih sulit mana mengadakan barang yang tidak ada ketimbang mengadakan barang yang telah ada, dibikin lagi yang keduanya. Gampangan bikin barang yang udah ada, dibikin lagi yang kedua. Ini saja yang belum ada diadakan. Seperti kita awalnya nggak ada. Itu mudah Allah adakan, apalagi yang sudah ada. Makanya betul, mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan, hancur, dihidupkan lagi. Maka saya nanti ketemu dengan semua para jamaah di sini, ketemu dengan Pak Heri. Manakala saya berdosa dengan beliau, ketemu saling bersengketa, maka di antara pengguguran dosa-dosa saya dengan jamaah, dengan Pak Heri, dengan Habib dan semuanya, itu di antaranya musafahah, salam. Di antara menggugurkan dosa-dosa kita yang kecil-kecil itu dengan taklim. Itu di antara. Kan banyak cara menggugurkan dosa itu. Di antaranya dengan ini. Maka ketika kita pulang itu terbang. Ya. Ayu alliqahu bil lisani awil qalbi ala syai'in, atau dia menggantungkan akan murtad itu dengan lisan atau dengan hati, walau muhalan aqliyan, meskipun hal itu sulit untuk diterima dengan akal sehat. Contoh, kita kan orang awam, punya cita-cita naik ke bulan. Kira-kira orang awam macam kita bisa diterima pakai akal sehat nggak? Enggak ada kekuasaan. Tapi dia ngomong, saya nanti kalau sudah sampai ke bulan, saya akan menjadi dewa dan saya akan menjadi Tuhan atau bertuhan dengan bulan itu sendiri. Secara akal sehat nggak bisa diterima. Oh, kita kayak begini masa berangkat ke sana. Tapi karena kaitannya dengan akidah,
yu'alliqahu bil lisanin awil qalbi ala syai'in walau muhalan aqliyan fayakuru halan, maka menjadi nyata hukumnya. Makanya sifat-sifat seperti itu harus kita jaga untuk mengekalkan akidah kita. Ka'ayya taqida qadamal alami awir ruhi, sama kita menjadi murtad manakala ya'taqida kita menafikan qadamal alami awir ruhi. Alam itu kan jadi sendiri, bukan ciptaan Allah. Manusia itu kan ciptaan sendiri, bukan ciptaan Allah. Awalnya jadi keraknya lama-lama buntutnya hilang, jadi kita, bukan ciptaan Allah. Ada kan konsep itu ya? Nah itu. Ini manusia kan sekarang dijejelin konsep itu. Konsep-konsep yang ya, menggelincirkan akidah. Sama itu. Manusia itu energi, tidak ada ruh itu. Sama. Itu pendapat begitu sama. Menggelincirkan kita kepada murtad. Ya. Awin nafyu ma huwa sabitun lillahi ta'ala, atau menafikan huwa sabitun lillahi, sifat-sifat Allah. Ada orang yang mengatakan kalau Allah punya sifat itu sama dengan makhluk. Sebetulnya sifat Allah itu untuk menanamkan akidah bahwa Allah segala zat yang menguasai semuanya, sifat qadim, sifat awal yang belum ada siapapun kecuali Allah, sifat rahim, sifat rahman, agar akidah kita itu kuat bahwa Allah maha segalanya. Begitu tujuannya, seperti itu. Bukan berarti sifat 20 itu kemudian Allah mempunyai sifat seperti manusia. Untuk menguatkan akidah kita bahwa Allah maha segalanya, semua sektor ada gitu. Wa yusbita ma huwa yunfi anhu bil ijma'i kallauni, atau dia mempunyai ketetapan hati, mempunyai i'tikad bahwa sifat-sifat Allah itu dinafikan oleh dia bil ijma'i, dengan hasil kesepakatan. Sudah kita sepakat bahwa Allah itu enggak ada, hasil kesepakatan itu diikuti. Makanya ini nanti kesini nih rada banyak bagaimana orang yang mengaku nabi, ya bukan hanya mengaku nabi, pengikutnya kan ada. Kalau orang yang mengaku nabi kan sendirian, pengikutnya. Ada orang yang mengaku malaikat, pengikutnya, semua dibahas. Dan ini adalah kitab memang yang kita kaji, kitab-kitab ini untuk menebalkan akidah
akidah kita. Au yaqtaqida wujubu ghairi wajibin, atau menafikan kewajiban kas-sholatis sadisati was-shaumi wa ghairi ramadhana. Dia mengatakan bahwa bagi saya puasa tiap hari itu wajib. Betul tidak kan? Atau bagi saya sholat itu ada 6 selain yang 5. Sama. Atau dia ragu sholat itu wajib nggak sih? Karena dalam Quran itu kalimat wajibnya nggak ada. Banyak kan orang yang belajar Al-Quran doang kan? Ya, mana ada kalimat wajibah di Quran, berarti nggak wajib. Inilah kudu belajar kita tentang usul fikih. Kalau dicari tentang kalimat wajibah nggak ketemu. Adanya dalam perintah. Perintah di sana fi'il amar. Ya, setiap fi'il amar itu wajib kecuali ada korinah yang lainnya menunjukkan tidak wajib. Ada amar yang menunjukkan sunnah, ada amar yang menunjukkan petunjuk, ada amar yang menunjukkan mubah. Contoh, kalau di Al-Quran, aqimis sholat, dirikanlah oleh engkau sholat. Di situ ada fi'il amar. Kaidah usulnya al aslu fil amri lil wujub, asal perintah adalah wajib, maka sholat menjadi wajib walaupun kalimat wajibnya nggak ada gitu. Jadi belajar Quran juga usul fikihnya matang. Makanya para ahli tafsir, para pengarang kitab ini itu semuanya hafal Quran. Dia juga tatanan bahasanya mateng. Jangankan yang haram, yang syubhat kagak dimakan. Lah kalau kita pak kelas kita mungkin haram masih kejaga, tapi yang syubhat bisa jaga nggak kira-kira? Misalkan berangkat kita tur ke mana yang jauh, katakanlah ke Jawa, jalan tol ada ketemu rest area, dari pagi baru ketemu jam 2. Yang dirasa apa Pak? Lapar. Mikir-mikir dulu nggak itu sahanu mencit? Mikir-mikir nggak? Masuk aja kan? Masuk kan? Begitu dilihat baru selesai, kasirnya itu meragukan misalkan. Ya kita nggak mikir. Tapi kalau ulang Pak, yang sunnah, tahajudnya, sholat sunnahnya, puasanya, dan lain supaya terjaga. Jangankan yang haram, yang syubhat nggak dimakan. Saya pernah menggambarkan bagaimana Imam Nawawi, ya, usianya sangat singkat, 42 tahun, sampai nggak sempet nikah. Dia lahir di kota Nawawi. Imam Nawawi kan 2, Imam Nawawi Al-Bantani, kalau orang Mekah bilang Imam Nawawi Al-Jawi. Ya, begitu kuburannya digali itu utuh, nggak jadi. Sama dengan Al-Maghfurlah Kiai Maimun Zubair, dalam tatanan sekian tahun kan digali, begitu digali utuh, ya nggak jadi, ya, dibongkar. Ya karena begitulah ketentuannya. Tapi kalau kakek saya Abah Idi digali masih utuh, karena tanahnya dijual, ya mau nggak mau dipindah begitu. Nah itu utuh.
karena terpelihara. Imam Nawawi begitu utuh, kembalikan. Zaman Pak Karno dibawa ke sana. Yang kedua, Imam Nawawi yang pengarang kitab ini juga, pengarang kitab sana juga banyak, ada Qatrul Qais dan lain sebagainya. Imam Nawawi Al-Bantani pengarang kitabnya banyak, karena dia guru di Mekah. Dia terpelihara barang-barang yang subhan. Imam Nawawi yang nama aslinya Muhammad bin Syarif bin Muhammad Muhyiddin An-Nawawi, namanya mirip-mirip saya, cuma beda tuh grade-nya. Itu dia pesantren dari kota Nawa ke kota Irak, Pak. Ini makanannya dianterin ayahnya nih, ada berasnya dibawain, ikannya boleh ngebawain, yang yakin bener ayahnya ini memang halal. Begitu ditanya, kenapa hai Syarif engkau mengantarkan makanan ke anakmu? Aku khawatir anakku belanja di sana takut kena yang syubhat. Bayangin, syubhat aja dijaga supaya anaknya jadi anak yang soleh. Terjaga sekali. Makanya di sini di gambaran di belakang nanti bab ini, orang yang menyepelekan ilmu dan ahli ilmu ini juga termasuk ahli ilmu. Hanya sekarang banyak yang disebut alim, kan orang yang mengetahui ilmu. Ulama orang yang banyak mengetahui ilmu. Hanya sayangnya sekarang banyak orang yang disebut ulama orientasinya ke dunia. Banyak nggak tuh? Banyak. Karena yang macam itu sebetulnya bukan 100% tuntunan yang ada di kitab ini. Ada nilainya, mah ada. Makanya banyak orang yang ceramah itu mengeluarkan tontonan bukan tuntunan. Ada nggak tuh? Mengeluarkan kalimat tontonan yang hanya diresepin bukan tuntunan. Sehingga di akhir zaman ini ulama, karena orang-orang yang pendakwah itu banyak menjadi acuannya adalah followernya itu kan. Kalau followernya banyak dia ratingnya tinggi. Padahal kalau kita misalkan sadar, orang yang menjadi tuntunan itu adalah orang yang menyampaikan ilmu, di mana ilmunya itu memang digantungkan pada ulama-ulama. Ini saja yang kita sampaikan sedikit sekali. Nanti masih bab ini kita pertebal keimanan kita untuk bekal kita ke akhirat. Ini tidak lama, Pak. Orang walaupun kita hidup satu rumah, bagian pulangnya sendiri-sendiri. Pak Haji Heri pulang, nggak bisa nanti amalnya itu. Sudah Pak, nanti amal saya dikasihin Bapak aja. Wala taziru waziratun wizra ukhra.